Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semangat pagi. Semoga sudah sarapan, sudah mandi, sudah berdoa ya. Kita akan mulai pembelajaran matematika hari ini tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Baik, kita perhatikan bersama-sama ya tentang pembulatan dan penaksiran pecahan berikut ini. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Seperti anak-anak sudah pernah kita pelajari bersama, pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada pecahan biasa murni dan pecahan biasa tak murni. Dan ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, kemudian ada pembilang dan ada penyebutnya. Jadi ada 3 angka. Nah, ini adalah contoh garis bilangan. Misalkan ada garis bilangan seperti ini, kita buat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 garis, berarti ada 6 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas. 6 ruas ini adalah dari 0 sampai 1. Nah, karena dibagi 6 ruas, berarti setiap bagiannya kita sebut dengan pecahan 1/6, kemudian 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, lalu 6/6. 6/6 itu sama dengan 1 ya. Nah, yang ditanyakan adalah pecahan 5/6 itu jika dibulatkan ke angka terdekat itu berapa nilainya? Ya, kesatuan terdekat. Jadi pembulatan itu kita bulatkan atau kita dekatkan ke satuan terdekat. Nah, 5/6 ini lebih dekat ke angka 1 ya. Jaraknya 1 ruas. Sedangkan untuk ke angka 0 ini jauh. Berarti bilangan bulatnya adalah 1 ya. Pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1, jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi angka 1. Nah, demikian cara membulatkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nanti akan Pak Guru berikan latihan soalnya. Berikutnya pembulatan pecahan desimal. Nah, untuk pembulatan pecahan desimal, maka aturannya pertama kita lihat satuan yang terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 ya, kita bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Kemudian kita lihat juga persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Jadi patokannya adalah angka 5. Jika 5 pas dibulatkan ke atas. Jika di bawah 5, contohnya angka 4, 3, 2, 1 berarti dibulatkan ke bawah. Jika di atas 5, contohnya 6, 7, 8, 9 maka dibulatkan ke atas. Itu adalah aturannya. Oke, apa itu satuan? Apa itu persepuluhan? Kita lihat di sini. Contoh ada angka desimal 3,74. Kita lihat bagaimana jika kita bulatkan ke satuan terdekat. 3,74 berarti angka 3 ini adalah satuan ya. Angka 7 ini satu angka di belakang koma itu disebutnya perpuluhan.
Lalu angka 4, angka yang kedua di belakang koma, ya, ingat di belakang komanya 2 angka. Angka 4 ini berarti per ratusan. Nah, jika ingin dibulatkan ke satuan terdekat, maka kita lihat angka per puluhannya. Ya, ini angka 7-nya nih per puluhannya. Per sepuluhannya ini kurang dari 5 apa lebih dari 5? Ya, angka 7 itu lebih dari 5. Karena angka 7 ini lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Ya, angka 3 ini kita naikkan ke atas karena angka 7-nya ini lebih dari 5. Maka menjadi setelah angka 3 adalah angka 4. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 4. Lalu persepuluhan terdekat. Misalkan angka 3,74, angka yang tadi desimal, akan kita bulatkan ke persepuluhan terdekat, ya. Ingat, kalau persepuluhan, maka yang dilihat adalah angka per ratusannya, ya. Persepuluhan itu berarti 3, sekian, ya, 3,7 apa 3,8 gitu ya. Nah, per ratusannya adalah 4, ya. 4 ini adalah per ratusan. 4 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. 4-nya kita buang. Menjadi 3,7. Ya. Nah, sekarang Pak Yoga akan jelaskan apa itu per puluhan, apa itu per ratusan. Nah, di sini kita lihat nilai angka pecahan khususnya untuk pecahan desimal. Misalkan ada angka 0,53. Nah, angka 0 yang ada di depan koma ini nilainya adalah satuan. Kemudian angka 5 yang di belakang koma ini adalah per puluhan. Ya, ingat. Satu angka di belakang koma, nolnya 1 itu puluhan. Ingat angka 10 nolnya 1. Per puluhan. Lalu angka 3 berarti 2 angka di belakang koma, ya, jaraknya 2 angka di belakang koma. Ingat, kalau ada 2 angka itu angka 100, berarti per ratusan. Demikian juga untuk angka 3,16. Angka 3 ini kita sebut satuan karena di depan koma. Lalu angka 1 angka di belakang koma, ingat nolnya 1 itu angka 10, berarti per puluhan. Lalu angka 6, 2 angka di belakang koma, jaraknya ini adalah per ratusan. Contoh yang ketiga, ada angka 24,21. Nah, angka 2, ya, 24, 20 berarti puluhan. Angka 2 ini adalah puluhan. Lalu angka 4 di belakang angka 2 adalah satuan. Lalu di belakang koma ada angka 2, 1 angka di belakang koma disebutnya per puluhan. Lalu angka 1 jaraknya 2 angka di belakang koma, nilainya adalah per ratusan. Jadi itu adalah cara kita membaca angka pecahan, ya. Ada satuan, per puluhan, per ratusan, bahkan jika kita teruskan ada per ribuan, per 10 ribuan, dan seterusnya, ya. Jadi itu. Jadi untuk kita mengerti cara membulatkan pecahan desimal, ya, itu harus mengerti mana yang per puluhan, per ratusan, ya. Jadi patokannya adalah angka 5-nya. Ya, angka 5-nya. Jika ingin membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan persepuluhannya. Jika ingin dibulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka per seratusannya. Jadi mundur ke belakang, ya. Supaya lebih jelas nanti akan diberikan contoh-contoh soalnya. Baik.
Kita lanjutkan lagi materi matematikanya. Bagaimana jika kita akan membulatkan persen, ya? Seperti kita tahu, persen itu adalah per 100, maka pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan melihat angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, contoh 18%. Ya, kita lihat bagaimana pembulatannya. Lihat angka di belakang angka 1. Di belakang angka puluhan ada angka satuan 8. 8 itu nilainya lebih dari 5. Karena lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, ya. 18 kita tambahin ke atas, 18, 19, 20. Maka dibulatkan menjadi 20%. Lalu contoh yang kedua ada angka 73%. Lihat angka satuannya angka 3. Angka 3 ini nilainya di bawah 5 atau kurang dari 5. Karena kurang dari 5, angka 3 kita buang saja. Maka dibulatkan ke bawah. 73 dikurangi ke bawah menjadi 70%. Lalu ada angka 45%. Ini kita bulatkan. Kita lihat dulu angka satuannya adalah angka 5. Angka 5 itu aturannya kita bulatkan ke atas. Karena dibulatkan ke atas, maka 45 menjadi 50%. Ya, itu adalah cara pembulatan persen. Selanjutnya contoh cara menaksir. Artinya memperkirakan, ya. Kita dalam menghitung ada angka-angka yang tidak tepat, tidak bulat angkanya, dapat kita hitung dengan cara menaksir atau memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya kita bulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Ya, jadi dibulatkan dulu pecahannya ke satuan terdekat. Kemudian bisa ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Ya. Jadi kita bulatkan dulu pecahannya ke satuan terdekat. Lalu setelah bulat, tinggal mau kita tambah, mau kita kurangi, kita kali, atau kita bagi. Contohnya ini. Ada angka 21/10, pecahan 21/10 ditambah 58/9. Nah, kita lihat caranya, kita bulatkan dulu. 21/10, ya. Ini nilainya lebih dekat ke angka 2, ya. Karena 1/10 itu nilainya kecil. Berarti 1/10 itu sama dengan 2. Lalu 58/9. Nah, 8/9 ini lebih dekat ke angka 1. Ya. Kalau 1/10 tadi lebih dekat ke angka 0, ya, jadi lebih kecil. Jadi kita hilangkan. Kalau 8/9 lebih dekat ke angka 1, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, ini harus latihan-latihan soal, ya, supaya lebih bisa dipahami. Ya, 21/10 lebih dekat dengan 2, 58/9 lebih dekat dengan 6. Nanti kita coba pakai garis bilangan supaya lebih mudah memahaminya. Atau untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal bisa juga dengan membulatkan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contoh, ya, ini untuk yang pecahan desimal. 3,8 ditambah 1,2. Nah, 3,8 kita bulatkan dulu. Ingat tadi, jika di belakang koma
ada angka 8. 8 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Nah, 8 tentunya lebih besar dari 5. Ingat aturannya, kalau lebih besar dari 5, angka 8 ini kita bulatkan ke atas. Maka dia menjadi satuan, menjadi 1. Maka menjadi angka 3,8 ini menjadi 4 ya. 0,8 ini menjadi 1, satunya ditambahkan ke 3 menjadi 4. Ditambah 1,2. Nah, angka 2 ini perpuluhannya ini di bawah 5. Karena di bawah 5, maka kita buang saja. Kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti 3,8 ditambah 1,2, hasil taksirannya adalah 5. Ya, itu adalah cara kita menaksir atau menghitung, memperkirakan hasil dari hitungan pecahan. Yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, ada 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Dari 0, 1/4, 1/2, 3/4, dan 1. Misalkan taksirlah 52% dari 795. Nah, caranya ya, 52% kita bulatkan dulu. Ya, ingat angka di belakang angka 5 ini angka 2. Nilainya lebih kecil dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Maka kita hilangkan angka 2-nya. Menjadi 52% menjadi 50%. Dikali 795. Kita bulatkan ya ke ratusan terdekat. Kita lihat angka 95. 95 ini lebih dari 50 kan angkanya. Karena lebih dari 50 kita bulatkan ke atas. Ya, menjadi 800. Maka sama dengan 50% itu adalah 1/2 nilainya. Ya, 50% itu 1/2. Maka kita tulis dalam bentuk pecahan 1/2 kali 800. Artinya 800 dikali setengah. Berarti 800 dibagi 2 sama dengan 400 ya. Ya. 52% lebih dekat dengan 50%, 795 lebih dekat dengan 800. Ini garis bilangannya. Oke, demikian untuk materi matematika tentang pembulatan pecahan ya. Ada desimal, kemudian persen. Jadi patokannya itu tadi, jika lebih dari 5 kita bulatkan ke atas, jika kurang dari 5 maka kita hilangkan atau dibulatkan ke bawah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan latihan soalnya akan Pak Yoga berikan ya dari materi ini. Baik, terima kasih. Rajin-rajin berlatih. Kalau matematika sering ngotret, sering latihan, maka akan semakin terlatih dan terbiasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.